Gatotkaca Pralaya. Gatotkaca Badaparwa gugur dalam perang di Kurusetra pada malam hari ke-14. Gatotkaca yang sangat sakti dan tak terkalahkan harus berhadapan dengan Karna. Duryodhana, pemimpin Kurawa, merasa ngeri melihat keganasan Gatotkaca. Ia memaksa Karna menggunakan senjata pusaka Indrastra, pemberian Dewa Indra yang bernama Wasawi Sakti. Semula, Karna menolak karena pusaka tersebut bisa digunakan sekali saja dan akan dipergunakannya untuk membunuh Arjuna. Karena terus didesak, akhirnya Karna melemparkan pusakanya ke arah Gatotkaca. Menyadari ajalnya sudah dekat, Gatotkaca memikirkan cara untuk membunuh prajurit Kurawa dalam jumlah besar sekaligus sekali serang. Gatotkaca pun memperbesar ukuran tubuhnya sampai ukuran maksimal dan kemudian roboh menimpa ribuan prajurit Kurawa setelah senjata pemungkas Karna menembus dadanya. Pandawa sangat terpukul dengan gugurnya Gatotkaca. Hanya Krishna yang tersenyum melihat kematian Gatotkaca. Ia gembira karena telah kehilangan pusaka andalannya sehingga aman. Yang berada di salah satu rumah seniman yang ada di Tuban. Di sini yang bersama Bli Agus Kurniawan. Dari karyanya Niki, saya ingin tanya Bli, di sini apa tema gogoh Niki Bli? Nah, Niki yang buat tema yaitu Gatotkaca Pralaya. Oke. Bisa menceritakan sedikit tentang filosofi gogoh Niki? Ya, Niki yang ceritakan pada hari ke-14 di mana Gatotkaca datang untuk membantu prajurit Pandawa. Pada saat itu kesaktian Gatotkaca membuat Duryodhana takut untuk berhadapan dengan Gatotkaca. Pada saat itu akhirnya Duryodhana pun memutuskan Karna untuk membunuh sang Gatotkaca. Dan akhirnya Duryodhana pun memerintahkan Karna untuk membunuhnya, tetapi Karna menolak karena busur saktinya tersebut hanya bisa digunakan sekali saja untuk membunuh Arjuna. Tapi dengan rasa terdesak, akhirnya Karna pun menarik busurnya dan akhirnya melepaskan busurnya tepat di dada Gatotkaca. Dan akhirnya Gatotkaca pun mati. Untuk cerita ini, dia terinspirasi dari mana, Bi? Nah, ini yang terinspirasi dari tempat tinggal Tiang, yaitu di Tuban, sebagai maskot yang ada di Tuban. Oh iya, yang di lampu merah itu ya. Dengan. Untuk di sini dalam teknik pembuatan gogoh niki di mananya, Bi? Teknik kesulitannya? Teknik kesulitannya untuk membuat anatomi kuda dan Gatotkaca ya, supaya kelihatan pas diinjak tuh kudanya kelihatan kayak keinjak beneran kan. Ya. Kalau untuk ornamen payasan ini beli buat sendiri tapi beli ini? Kita yang buat versinya sendiri. Yeah. Bahan dasarnya ada karton dilapis dengan clay baru dibentuk dengan lidi nih. Untuk pembuatan gogoh niki berapa lama menghabiskan waktu? Kita yang menghabiskan waktu 2 tahun. Tapi dari 2 tahun ini baru setengah jadi, dan akhirnya kan datang COVID kan, jadi terhambat dan nggak ada lomba juga, akhirnya baru seminggu yang lalu selesai karena baru ada lomba gogoh ini. Untuk teknik pengecatan itu beli pakai airbrush atau manual nih? Di sini yang menggunakan kuas, nggak pakai airbrush. Untuk ini pakai gradasi nggak? Pakai gradasi, menggunakan kuas juga. Untuk pembentukan anatomi itu semua full clay. Full clay ya. Dari awal tuh badan itu pakai koran sama kardus. Untuk dia gogoh niki ada berapa karakter nih? Di sini ada 7 karakter, ada 4 kuda dan 3 manusia. Tapi untuk saya mengikuti maskot di Tuban sebenarnya ada 6 kuda, tapi untuk memperkecil kotak jadinya yang membuat 4 kuda.
ini tiang baru mempunyai Instagram kan, waktu itu udah keblok. Jadi waktu itu sempat ada yang nanya masih diproses untuk selanjutnya untuk gogohnya dia. Jadi baru satu orang aja yang Terus nanya. itu orang ya. Jadi siap nih untuk ngambil orderan ini. Mungkin untuk saat ini kalau bed mepet cukup satu aja. Mungkin tahun depan kalau ada yang suka dengan karya tiang mungkin bisa open order. Untuk gogoh niki berapa menghabiskan biaya kira-kira? Niki menghabiskan biaya sekitar 600 kurang lebih. Di sini beli ikut lomba gogoh niki. Untuk saat ini tiang ikut lomba di Octopus Art Gallery. Mungkin nanti jika ada perlombaan lagi bakalan ikut. Baru coba aja ya. Iya. Nah di sana kan ada tali kuda niki beli. Iya. Apa beli pakai buat niki? Niki yang buat dengan karton yang kayak gini. Oh, nyambung-nyambung ada nih. Iya, disambung. Untuk yang dia dari kuda niki beli. Yang mana? Niki? Iya. Niki dia pakai list yang ada di kamen-kamen nih kan. Untuk batunya niki kayak asli nih, batu asli nih kan. Yang di dasarnya niki ada kardus, Iya. koran, lalu di plaster dan di atasnya ditumpuk dengan tisu baru dicat. Mirip sekali kayak gini asli. Iya. Untuk niki yang ada di kota niki kayak kandang gajah niki beli nanti buat sendiri. Untuk ini bapak tiang yang buat, bahan dasarnya kayu nih kan. Oh kayu, Iya, kayu. kayak gini bunga juga. Yang ini Iya. niki kayu dan ini dia menggunakan pasir pantai untuk motifnya. Dasarnya triplek kan. Dasarnya kayu. Oh kayu. Untuk yang ada di rambut-rambut kuda niki berapa beli pakai? Untuk rambut kuda dia pakai parasok. Oh merasa. Untuk yang di dekat saya dia pakai bulu boneka. Untuk dia gobah niki nggak pakai sistem gerak dia. Nggak pakai. Mungkin kedepannya pengen ditambah gerak, bisa ditambah gerak. Bisa kudanya loncat-loncat. Mungkin kudanya loncat. Untuk di pengecetan niki berapa warna nih pakai? Untuk yang di kudanya coklat. Habis itu dekat saya coklat muda. Dan untuk karena dengan kusirnya krim kan. Iya. Yang dinagar ke merah dasar. Dasar merah. Dan Prada saya. Di sini gogohnya nika di kereta nika pakai rangka besi nih. Tapi Iya, besi. Sedangkan di kudanya dia pakai kawat yang agak tebal nih kan. untuk di gatot kaca yang di atas nika kawat juga ke atas nika. Untuk yang untuk kacanya kawatnya agak tebal biar kuat nampung berat di atas. Berarti niki gogoh pertama yang dibuat niki. Iya, pertama kali ya. Sebelumnya belum pernah. Sebelum belum pernah. Yang sebelum Niki bermain buah teman. Ya. Food carving nih kan. Iya. Kalau buat gogoh di Banjar nika Itu sering. sering. Iya. Yang ini pertama Yang ini kali. pertama kali. Nah, niki yang terakhir pesan dan kesan untuk seniman muda yang membuat gogoh niki di musim pandemi gimana menurut lu? Pokoknya tetap berkarya walaupun pada saat musim pandemi ini, walaupun sing gratis tetap berkarya Pak. Tetap semangat ya. Iya, tetap semangat. Oke beli jadi cuma segitu yang review gogohnya tanya-tanya tentang gogoh niki. Terima kasih atas waktunya beli. Iya. Untuk next time mungkin yang kesini lagi dengan gogoh yang baru.